Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Doncast. Kita lanjutkan perbincangan. Bang Don, silahkan. Ya, tadi kita bicara soal kans melawan Cina, 60 ke 70%. Ya. Tetapi ini hanya main-main aja, Coach. Berandai-andai. Iya, berandai-andai karena AI menjawab hal yang sama pada putaran pertama. AI niru saya. Iya. AI AI nonton Doncast yang pertama. Pak, kita akan menang gitu. Ya. Kemudian saya tanya juga hari ini ke AI. Ya. Dia bilang ya mestinya 2-1 itu kita bisa menang begitu. It doesn't matter skornya berapa. 1001 atau 21 sama. You have to win. Iya. Mindset kita itu harus di sana. Waktu saya ngelatih timnas, kita berapa kali ketemu tim papan atas dunia, nomor 1, 2 Argentina. Saya bilang, saya main untuk menang. Walaupun hasil akhirnya nggak menang, tapi kita masuk lapangan harus dengan mindset untuk menang. It's about mindset yang harus dibangun. Dan saya rasa pemain ini nggak perlu kita motivasi lagi. Mereka sangat tahu urgensinya apa untuk masuk ke lapangan, yaitu menang. They will give everything, karena seri is not enough. Ya, dan mereka tahu bahwa ada 270 juta mata yang memandang mereka. Dan hal yang tidak pernah mungkin mereka alami sebelumnya. Dan ini satu-satunya jalan untuk meningkatkan karir mereka, yaitu ikut Piala Dunia. Jadi mereka punya kepentingan pribadi juga, di samping kepentingan nation, rakyat Indonesia, tapi juga punya kepentingan pribadi. Jadi saya rasa mereka akan berikan segalanya. Oke, tapi boleh dong Coach prediksi skor dengan kondisi Cina yang tidak optimal. Prediksi skor itu untuk bandar. Ya boleh lah, Mungkin Coach, ada bandar yang menang juga. Gini. Kalau saya bilang menang selisih 2 gol 2-0 3-1 itu bukan hal yang mustahil. Oke. Let me put it that way, melihat kekuatan ya. Lawan China nggak bisa dijadikan parameter. Itu kita benar-benar off day banget. Ya. Karena pemainnya juga, karena banyak faktor lah. Dan sekarang mereka menunjukkan bahwa lawan China itu sebuah kesalahan yang kebetulan. Sebuah kesalahan yang kebetulan. Ya, bahwa kita bisa jauh lebih bagus daripada itu. Jadi jangan kaget kalau menang dengan lebih dari 2 gol atau apa. Dan jangan terlalu puas juga begitu. Ya, nggak pernah, never puas. Karena kalau ini kita menang, kemungkinan besar kita lolos. Oke, masih ada Jepang. Apakah kita langsung kalah lawan Jepang? Belum tentu juga. Iya kan? Jadi peluang untuk lolos ke putaran 4 masih ada. Nah, itu kita fokus ke sana dulu. Fokus ke China, Jepang, terus Oktober akan bermain di putaran 4, baru kita lihat siapa yang fit, siapa yang itu mainnya. Main di mana aja masih nggak jelas. Sama FC dirubah lagi. Ya, katanya di tempat urutan ketiga terbaik. 1-2 yang terbaik. 1-2 terbaik. Ya, sorry, 1-2-3 yang terbaik. Kan absurd itu. Iya. Padahal mereka bilang sebenarnya harusnya ini kan netral. Iya, betul, tempat netral. Tapi itulah AFC. Banyak politik, banyak permain dari petinggi-petinggi dari Timur Tengah itu. Iya, dan AFC itu yang ada kaitannya dengan Qatar, kemudian Timur Irak. Tengah yang menguasai. Karena yang lolos itu nggak banyak negara Arab. Sekarang ada 5 negara Arab. Kalau Indonesia lolos, 5 negara plus Indonesia. Dan mereka mau ada negara Arab yang lolos. Itu permainan mereka. Itulah kalau seandainya kita lolos, saya harap Erick Thohir, PSSI melakukan protes sekeras mungkin, paksa untuk main di tempat netral. It's just not fair gitu loh. Tapi protes itu nanti lah ya. Nanti, jadi kita fokus ke China dulu. Oke, terus Taj. Oke, setelah China, Lihat orang satu persatu, pemain beberapa. mau lihat satu persatu. Enggak, kan tadi kita bicara Hapner. Oh iya, Abner, bagaimana emosi dia, di satu sisi dia kan juga membawa energi yang sangat bagus terhadap permainan teman-temannya ya. Kalau Abner main tuh rasanya memang energi kemudian Kayak menjadi Indonesia lebih, banget. Iya. Passionnya luar biasa Abner ini. Cuman kita juga tahu ini, saya suka pemain kayak dia karena kita butuh pemain seperti ini. Tapi batasnya tipis, kalau lebih dikit kena kartu kuning. Ngeri-ngeri sedap kalau diambil bola atau apa ya kan? Atau protes ke wasit lah apalah itu. Jangan sampai, semoga dia sadar, jangan sampai kena kartu merah. Dalam arti kalau dia seandainya dapat kuning, dia harus lebih berhati-hati lagi. Karena itu bisa fatal kalau kita kena merah. Dan itu yang susah diprediksi. Tidak ada yang bisa diprediksi apakah kita kena merah atau tidak. Semoga mereka yang kena merah. Iya kan? Tapi kalau kita, semoga enggak lah. Cuman Hapner salah satu
pemain yang bagus, yang penting buat kita. Cuman semua Dan passionate dia bisa lebih mengontrol dirinya. Kalau menurut Anda bisa tidak mengontrol? Atau itu memang sesuatu yang memang dia proyeksikan atau dia menciptakan image seperti itu? Dia punya sejarah kartu merah di timnas kan. Iya. Tapi lawan Bahrain pun dia tahu batasnya di mana. Jadi sebenarnya tahu batasnya. Jadi semoga lawan Bahrain menjadi pengalaman buat dia lah, agar dia tahu batasnya boleh atau tidak boleh oleh wasit. Dia balancing di tengah situ. Saya ingin Coach Justin bisa mengulas tentang Asnawi sama Arhan ya, karena katanya di klubnya mereka sudah lebih produktif jam bermainnya. Gimana? Ya, gini, saya cukup kenal Arhan. Oke, saya bilang saya sih pengennya Arhan tetap di Jepang. Karena bahkan Shane Patinama musim depan ke Buriram, ke Thailand lagi. Walaupun Buriram juaranya, still ASEAN. Tidak meremehkan sepak bola Asia, tapi levelnya dibanding Korea, Jepang masih di bawah itu. Tapi ya realitanya adalah Arhan dan Asnawi main di Thailand. Oke? Dan mereka tiap minggu bermain. Dan cuman saya harap one day atau soon, next year, 2 tahun lagi mereka tetap bisa pindah ke kompetisi yang lebih tinggi lagi. Bahwa mereka tiap minggu bermain atau lebih banyak bermain daripada klub-klub sebelumnya, that's oke aja. That's oke aja. Oke, tapi kalau menurut Coach, kata-kata dari Patrick Kluivert bahwa dia akan mementingkan menit bermain, itu akan benar-benar jadi pedoman atau sebenarnya? Enggak, itu hanya sebuah standar Patrick Kluivert. Standar. Kalau seandainya dia punya pemain yang levelnya kayak Messi dan nggak pernah bermain, tetap bermain itu orang. Tetap Messi yang dipakai. Dalam itu hanya standar. Kalau seandainya banyak pemain yang kualitasnya sama, ini lebih bermain, ini nggak bermain, baru diambil yang ini. Tapi kalau ada satu yang excellent, yang nggak bermain tapi bagus, dia tetap akan memainkan. Dan itu terjadi di semua timnas juga. Nggak semua pemain yang berada timnas level papan atas loh, yang levelnya Jerman, Italia, ada pemain yang nggak main di klubnya tapi bisa bermain di timnas. Gitu, jadi biasa aja itu. Kalau Egy? Egy lagi perform, cuman kan apa yang dilihat oleh Patrick Kluivert, role-nya seperti apa kan? Bahkan mungkin Egy bisa bermain di belakang Ole atau menggantikan Ole. Kan dia bukan real striker kayak Sananta yang killer. Kayak Egy kan lebih mobile, lebih punya skill, dan Egy sering cetak gol juga di timnas. Membandingkan Egy dengan Marcelino? Beda. Marcelino beda. Marcelino itu lebih visinya lebih bagus, flank-nya lebih dapat. Nggak bisa dibandingkan. Kalau Egy lebih seorang striker, penyerang. Marcelino lebih di belakang striker lah. Bicara soal Bali sedikit ya Coach, seberapa signifikan momen di Bali ini, dan kemudian kan memang ada suara-suara kritikan kenapa harus di Bali gitu. Bali fasilitasnya bagus. Fasilitasnya bagus dan jauh dari dunia media dan lain-lain. Pasti ada media di situ, cuman nggak seheboh di Jakarta, jauh dari fans dan lain-lain. Saya paham kenapa ke Bali. Jadi tidak fokus ya Coach, itu kan kota wisata, kemudian mungkin distraksinya malam-malam. Kota wisata itu kan di Balinya, ini kan di sport centernya. Mereka nggak bakalan keluar malam itu. Nggak bakal keluar. Nggak bakal. Jadi Patrick dan tim kepelatihan cukup disiplin untuk anak-anak. Nggak ini ya, nggak dilepas ya malu. Nggak, gini. Kalau seandainya mereka tinggal di hotel di mana security yang nggak begitu ketat dan lain-lain, kalau ada pemain yang keluar itu kan merugi, itu kan menunjukkan sikap yang nggak profesional. Kalau seandainya itu terjadi, feeling saya akan dicoret itu pemain. Buat apa ada sebuah pemain yang tidak profesional? Saya rasa itu tidak akan terjadi. Sekarang begini, kembali lagi ke tim Cina tadi, mereka mestinya kan all out kali ini. Dan itu berarti mereka akan serang terus-menerus. Semoga, itu yang saya harapkan. Itu yang ditunggu. Iya, karena waktu lawan Anda tadi sudah sebut ball posesinya berapa 20% kan parkir bis. Mereka main bertahan.
Dan mereka harus menang. Secara teori mereka masih ada peluang untuk lolos kalau mereka menang. Next 2 game China harus menang. Iya. Artinya kalau jadi pelatih China, nothing tulus. Iya. Kita nggak bisa main bertahan. Karena kalau mereka bertahan, Indonesia pun nggak akan membabi buta untuk menyerangnya. Oke. Nah, ini permainan catur yang pelatih harus jeli. Iya. Nah, kalau seandainya mereka mungkin 20-30 menit pertama bermain lebih bertahan, all out di babak kedua, iya kalau nggak kebobolan. Kalau kebobolan, kalau kita bisa cetak gol di bawah menit 10, ini akan jadi seru. Iya. Ini akan jadi seru. Tapi saya setuju lebih menguntungkan untuk kita kalau mereka all out. Jadi saya harap yang cetak gol itu kita duluan. Untuk bisa cetak gol kedua, ketiga akan lebih gampang karena China akan keluar. Iya. Akan lebih sulit kalau 0-0 atau 1-0 mereka tetap bertahan. Tapi nggak mungkin karena mereka juga punya kesempatan untuk lolos. Nah, kalau lihat seperti itu kan berarti sudah bisa pelatih kita tahu bagaimana kan? Kira-kira, ya. Maka dari itu, komposisi pemain yang didatangkan itu bisa bermain dengan beberapa strategi berbeda. Sebagai pelatih kita harus punya plan A, B, C. Kita mainkan di sini tak. Seandainya kita amburadul diobok-obok sama China 20 menit pertama, mungkin belum kebobolan. Dalam 20 menit pun bisa diganti pemain. Memasukkan extra striker atau extra midfielder, tarik strikernya. Karena kita kalah di tengah, contoh aja. Itu bisa terjadi. Nah, itulah bagusnya. Ya, ini tugas seorang pelatih untuk memainkan pemain yang memiliki karakter berbeda. Jadi tidak hanya pemain jelek yang sebelumnya jelek itu aja yang main, enggak. Kalau jelek ya harus diganti. Tapi kan pastinya China juga mempelajari permainan kita ya. Boleh, ya. Jadi Pasti. apakah dari point of view pelatih harus memberikan strategi-strategi kejutan di awal supaya tidak terlalu terbaca polanya? Feeling saya China tetap akan bertahan di awal-awal. Tapi ini kan ada 90 menit. Ini kan lagi permainan kartu atau catur jokernya kapan masuknya? Kapan keluarnya? Iya. Gitu. Ya karena sejarahnya kan Cina lebih banyak menang sebetulnya lawan kita kan. Ya dulu kan ini beda tim. Kalau dulu kan pemain Liga 1 semua. Beda 5 hari, kemudian kita harus mempersiapkan laga selanjutnya melawan Jepang. Nah, apa yang kira-kira harus diantisipasi, Coach? Ya, kalau kita di kandang kalah 4-0, terus sekarang kita main away, saya rasa ekspektasi nggak tinggi ya. Maka dari itu kita harus kunci lawan China. Tapi saya nonton tadi Bung Don bilang kemungkinan besar mereka turunkan lapis 2, lapis 3. Saya nonton Jepang di match kedua sebelumnya pas kita lawan Bahrain. Jepang itu lawan Saudi. Di mana mereka sudah lolos dengan tim inti. Masih tetap dengan tim inti. Masih karena sudah match pertama kan belum lolos. Match pertama mereka main lolos dengan pemain yang sama, match kedua lawan Saudi. Itu mainnya nggak niat banget Jepang. Akhirnya seri kan? Akhirnya seri. Emang karena mereka sudah lolos, mereka pada takut cedera kan? Nah, kalau dibilang apakah lapis 2, lapis 3 Jepangnya jelek, ngeri-ngeri sedap juga. Karena seandainya saya pemain Jepang lapis 2, lapis 3, saya diberi kesempatan untuk bermain untuk timnas, saya akan berikan segalanya. Iya kan? Tapi secara kualitas, saya tidak sebagus tim utama tim kedua. Tapi kita tidak tahu kualitas lapis 2, lapis 3-nya ya saat ini. Ya kira-kira tahu, kira-kira selevel sama kita. Selevel sama kita. Selevel sama kita ya. Sekarang jadi definitely kita punya peluang. Siapa bilang kita pasti dibantai? Enggak. Karena kita semoga nggak main bertahan kayak sebelumnya. Kalau kita main bertahan pasti dibantai. Saya bukan fans bermain bertahan. 15 menit oke lah, tapi jangan satu pertandingan. Tapi main bertahan memang tidak enak ditonton lah. Kan? Dan kan permainan ini simple. Siapa yang cetak gol lebih baik dia yang menang. Untuk bisa cetak gol kita harus pegang bola. Nah kalau kita bertahan kita nggak bisa pegang bola. Dan gitu. Penonton itu selalu berdebar-debar karena bola itu dekat gawang. Kan gitu kira-kira. Maka dari itu ini different cake. Sekarang udah beda era. Kita fokus ke sekarang dan saya harap kita bisa memberi perlawanan dan meraih hasil yang cukup positif. Karena kembali lagi di atas kertas ya.
seandainya kita menang lawan China, Australia kalah lawan Jepang. Mereka ketemu Jepang kan? Iya. Selisih cuma 1 poin. Iya. Next match kita ketemu Jepang, Australia ketemu Saudi. Saudi juga pengen lolos kan? Asumsi ini seri, kita menang lawan Jepang, which is peluangnya kecil, tapi ada, kita bisa lolos langsung. Jadi di atas kertas, kalau kita 2 kali menang, kita bisa lolos langsung. Tergantung match Australia lawan Jepang. Oke, ya. itu kan apa skenario Berandai-andai. itu skenario terbaik ya. Skenario. Sekarang skenario terburuk ya, coba coach bagaimana? Skenario terburuk, kita seri lawan Cina, babak atau kalah, kita nggak lolos. Oke, sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Oke. Jadi it's a must win game. Nggak ada pilihan lagi selain menang. Berapapun skornya. Kalau nggak lolos nggak kebayang saya gimana cara supporter merasa ya. Iya, saya juga pasti akan kecewa. Tapi ya, that's part of the game. Oke, kita akan bicara soal supporter nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Doncast, kami masih akan kembali usai jeda.